sebaliknya untuk pasar. Justru waktu pandemi itu pasar kita melonjak berlipat-lipat kan gitu. Waktu itu saya tidak paham Pak, kenapa itu ada permintaan yang sebanyak itu. Tasikmalaya, kota di Jawa Barat ini sejak dulu memang sudah dikenal akan beragam kerajinan tangannya. Diberkahi hasil bumi yang melimpah, membuat kehidupan masyarakat di Tasikmalaya lekat dengan alam. Jadi tak heran bila beragam kerajinan yang dihasilkan di wilayah ini menggunakan bahan-bahan alami yang banyak tumbuh di sekitar wilayah Tasikmalaya. Salah satu tanaman yang banyak dipakai masyarakat Tasikmalaya untuk disulap menjadi berbagai barang kebutuhan adalah mendong. Mendong adalah tanaman rumput berbentuk batang tanpa daun. Dikenal dengan nama Latin Fimbris umbrelaris, tanaman ini banyak dijumpai di ladang dan sawah warga, tumbuh berdampingan dengan padi dan palawija lain. Bagi masyarakat Tasikmalaya, mendong sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sejak ratusan tahun lalu, tikar yang dibuat dari tanaman mendong menjadi barang wajib yang ada di tiap rumah warga. Menenun mendong bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak nenek moyang yang amat melekat dengan wilayah Tasikmalaya, terutama Kecamatan Purbaratu. Zainal Mutakin atau lebih dikenal sebagai Abah Eje. Meski sudah berusia lanjut, Abah Eje terus berupaya menjaga tradisi menenun tikar mendong agar tidak lekang dimakan zaman. Pria asli desa Singkup Kecamatan Purbaratu ini ingat betul bagaimana dulu tempat tinggalnya ini jamak dijumpai warga yang menenun tikar mendong. Bahkan sejak kecil, anak-anak sudah diajari bagaimana memanen dan menenun mendong. Di kampung ini, desa ini, kecamatan ini, kerajinan tikar mendong itu sebagai sumber kehidupan. Di mana para lelaki menanam mendong dan ibu-ibunya menenun tikar itu sebagai sumber kehidupan. Saya sebagai warga asli sini untuk bekal sekolah pun kita nenun mendong dulu Pak. Jadi gak pernah minta uang ke orang tua itu gak ada. Jadi itu dia bikin tikar dulu buat uang jajan. Sejak muda, Abah Eje sudah mulai berjualan tikar mendong. Jatuh bangun usaha ini terus dirasakannya. Godaan untuk beralih menjual barang lain karena tikar mendong yang tidak lagi dibutuhkan tidak diturutinya. Karena ia berkomitmen untuk tetap menjaga tradisi kampungnya. Yang bisa ia lakukan adalah bagaimana berpikir lebih kreatif lagi dengan tikar mendong. Kita mencoba mengembangkan ke ke produk-produk lain. Nah, saya mencoba menganalisa, mempelajari karakter dari bahan mendong itu. Saya mencoba membuat sandal dan barang-barang dekoratif. Nah, alhamdulillah dengan percobaan inovasi itu sedikit diterima pasar. Transformasi tikar mendong menjadi sandal mampu membuat UMKM-nya bertahan. Hotel berbintang pun menjadi langganan sandal produksi Abah Eje. Berbekal masuk ke pasar yang lebih besar, ia pun mendirikan CV Mendong Jaya di tahun 1994. Awalnya saya harus menawarkan pertama kan ke hotel-hotel yang berbintang. Otomatis kita juga harus ada legalitas formalnya. Nah, disitulah kita bikin CP Mendong Jaya, yang artinya mendong yang akan membawa kejayaan. Mendong Jaya adalah mendong yang akan membawa kejayaan. Inovasi dan kreasi terus dilakukan bagaimana
membuat tenun mendong lebih naik kelas lagi dan menjangkau berbagai kalangan. Nama CV Mendong Jaya pun semakin dikenal sebagai UMKM supplier sandang dan barang-barang dekorasi rumah. Hingga pada akhirnya pandemi COVID-19 terjadi. Masa ini ternyata menjadi masa yang tidak terlupakan bagi Abah EJ, keluarga, dan para pengrajinnya. Ketika banyak perusahaan gulung tikar, UMKM yang didirikannya justru mendapat untung berkali-kali lipat. Sebaliknya untuk pasar, justru waktu pandemi itu pasar kita melonjak berlipat-lipat kan gitu. Waktu itu saya tidak paham Pak, kenapa itu ada permintaan yang sebanyak itu kan di saat-saat yang sangat mencekam. Ternyata pada setelahnya itu tahu kan gitu. Orang pada tinggal di rumah, orang senang menghias rumah kerjanya kan gitu. Nah makanya barang-barang kita kan home decor, jadi sangat laku banget, sangat kenceng banget kan gitu. Jadi awalnya yang tadinya produksi 1 waktu pandemi, produksinya jadi 10. Beruntung di masa ini, Abah EJ dibantu oleh putri ketiganya, Nevi Ramawati. Sarjana pendidikan arsitektur ini menjadi perpanjangan tangan ayahnya untuk meningkatkan penjualan kerajinan mendong agar bisa menjangkau pasar dunia. Kan basicnya itu di pendidikan arsitektur, di mana saya itu belajarnya tentang desain, bangunan, dan di sini itu kan lebih ke barang-barang kecil, basket, boxes, meskipun ada memang kaitannya dengan interior juga gitu. Tapi yang lebih berat itu ada mempelajari proses bisnisnya, karena itu benar-benar dari nol, itu belajar dari pelatihan. Usai lulus kuliah, Nevi langsung mengikuti sejumlah pelatihan dan bimbingan bagaimana UMKM bisa naik kelas dan mengerti tata kelola ekspor. Jadi saya bisa tahu proses bisnis, proses ekspor itu memang 100% itu saya dapat dari pelatihan aja. Dari pelatihan dari BI, kemudian saya juga ikut kurasi untuk program dari Kementerian Perdagangan. Kemudian juga dari sana saya juga direkomendasikan untuk ikut pelatihan juga internasional bisnis. Jadi memang saya merasa saya tuh dididik dari pelatihan-pelatihan. Kini Nevi dipercaya untuk mengelola bagian promosi dan marketing CV Mendong Jaya. Dan promosi melalui platform digital menjadi salah satu cara Nevi untuk menjangkau pembeli luar negeri dan pasar global. Jadi kan sebetulnya Mendong Jaya ini sudah ada tahun 94. Dan selama itu, sebelum pelatihan itu kita tidak pernah melakukan marketing yang agresif gitu. Kita tidak pameran, kita tidak websitenya nggak keurus gitu. Karena dapat buyer itu dari mulut ke mulut gitu. Kita tuh selama itu tuh dapat buyer tuh cuman karena kenalan karena kualitas kita gitu. Jadi nggak ada marketing sama sekali. Setelah pelatihan kita dikasih tahu kalau misalnya ini ada ilmunya, kita bisa lebih memperluas pasar tuh dengan proses marketing, salah satunya dengan adanya kita di sosial media, kemudian secara offline ada pameran ini itu. Berbekal ilmu yang ia dapat di bangku kuliah, Nevi juga bertanggung jawab mengembangkan produk turunan tenun mendong. Di tangan Nevi, mendong tidak hanya tikar dan sandal, tapi sudah menjadi kerajinan yang lebih unik dan sesuai dengan selera pasar dunia. Untuk ditranslasikan ke sini itu butuh berapa lama gitu? Itu sebetulnya untuk beberapa kasus bisa sampai 1 minggu bikin patternnya yang sesuai. Karena kan kalau buyer kita juga tidak bisa menuntut mereka tahu detail kan, yang tahu detail kita. Jadi kita bisa menyarankan desainnya seperti ini, ininya kemungkinannya seperti ini kayak gitu. Dan rata-rata setelah dijelaskan kalau misalnya mana yang mungkin dan tidak mungkin desain yang diaplikasikan ke mendong, mereka mengerti gitu. Mengerti ya? Ya, kita tunjukin prosesnya gitu. Kini, permintaan ekspor barang-barang kerajinan CV Mendong Jaya sudah merambah ke banyak benua. Pembeli setianya pun mulai dari pasar Amerika Serikat, Eropa, hingga Jepang dan Korea Selatan.
semua yang kerja di kita ini semuanya hampir prosesnya proses kekeluargaan, walaupun sistem aturannya juga kita pakai, tapi lebih mengarah ke kekeluargaan. Langit mulai menampakkan rona jingga di ufuk timur. Kabut pagi pun masih menyelimuti persawahan Desa Singkup, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Di tengah dinginnya suasana pagi, sejumlah petani sudah mulai menyusuri jalan setapak sawah. Arit hingga teko aluminium menjadi bawaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Mang Asep dan teman-temannya sesama petani mendong. Mendong ditanam berdampingan dengan padi di areal persawahan. Butuh sawah dengan air mengalir agar tanaman mendong bisa tumbuh subur. Panen mendong dilakukan 3 hingga 4 kali setahun. Ketika tinggi tanaman mendong mencapai 1 hingga 1,2 meter. Mengurus mendong jauh lebih mudah dibandingkan menanam padi karena pemeliharaannya yang tidak banyak memakai pupuk, tahan hama, dan tidak perlu tanam benih terus-menerus. Oleh Bang Asep, mendong yang sudah dipanen kemudian dijemur hingga kering. Proses penjemuran membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari dengan kondisi cuaca normal. Mendong kering inilah yang nantinya siap untuk dijual. Bagi Mang Asep yang sudah memasok mendong ke Abah EJ sejak 5 tahun ini, keberadaan UMKM CV Mendong Jaya amat membantu para petani yang ada di Kecamatan Purbaratu. Perbedaannya malah jauh sekali, kadang-kadang sebagai petani ya masukin mendong kadang-kadang kemana gitu, kadang-kadang kalau sekarang mah ya alhamdulillah lah, parat sudah diarit semua, masukin langsung sama dia, alhamdulillah langsung jadi uang gitu. Mendong yang sudah kering kemudian ditimbang untuk langsung dibayar. Ini kali 1.000 berarti 210. 500-nya, Pak? Ya. Mohon, Pak. Abah EJ terkadang memeriksa langsung kualitas mendong ini karena kualitas mendong berpengaruh pada harga per kilogramnya. Tidak hanya petani, upaya CV Mendong Jaya meningkatkan perekonomian masyarakat juga menyentuh para ibu rumah tangga. Salah satunya Teh Ani. Sudah 5 tahun warga desa Singkup ini menenun mendong untuk Abah EJ. Sebagai seorang ibu rumah tangga dengan suami yang bekerja dengan hasil pas-pasan, menenun tikar mendong mampu menopang biaya rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Awalnya saya lihat orang lain lagi membuat tikar mendong. Waktu anak saya umur 3 tahun, ya saya tertariklah mau itu mencari uang sendiri. Udah gitu saya minta ke Abah EJ buat bikin tikar mendong. Ya udah dikasih alhamdulillah tiap hari. Agar memudahkan para ibu-ibu menenun tikar mendong, Abah EJ memberikan mendong kering dan benang tenun setiap harinya. Sementara untuk alat tenun, warga desa mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia melalui inisiasi program pendampingan UMKM CV Mendong Jaya. Dengan kemudahan ini, selain bisa mendapatkan penghasilan, para ibu bisa sekaligus menularkan tradisi menenun tikar mendong kepada anak-anaknya. Rumah Teh Ani juga kerap dijadikan markas berkumpulnya ibu-ibu yang sudah selesai membuat tenun mendong. Tikar mendong akan diukur dan langsung dibayar di tempat oleh tim Mendong Jaya setiap sore hari. Dalam satu hari, rata-rata ibu-ibu ini bisa menenun 10 hingga 20 meter tikar mendong. Mereka mendapat upah Rp30.000 hingga Rp75.000, tergantung dari panjang tikar dan kerumitan tenunnya. Bagi Kelurahan Singkup, keberadaan CV Mendong Jaya
memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan warga sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Kalau dari Bapak sendiri ngelihatnya gitu, harapan ke depan gitu setelah sekarang sudah ada yang bekerja di Mendong Jaya, ada kegiatan ekonomi, ke depannya nih kira-kira apa harapan dari seorang lurah Singkup? Gitu? Harapannya ya seperti ibu-ibu ini ya, dengan PT Mendong Jaya bisa memberdayakan ibu-ibu di sekitar dan sehingga ibu ini bisa meningkatkan ekonomi, menambahkan pendapatan, sehingga masih banyak banget Pak, makin banyak lagi bisa menyerap tenaga kerja lagi. Tidak hanya bagi Kelurahan Singkup, peran Abah Eje mengembangkan Mendong Jaya juga mendapat apresiasi dari pemerintah kota Tasikmalaya. Abah Eje dikenal sebagai pelaku UMKM yang mandiri dan diharapkan bisa memotivasi pelaku UMKM lain di wilayah Tasikmalaya. Kalau mengandalkan APBD 2, APBD Kota Tasik ini cukup berat juga ya. Nah, alhamdulillah ada bantuan sehingga terlihatlah dari situ kemandirian dengan kukuhnya, dengan kekeh gitu ya kalau bahasa Sunda itu, dia sehingga bisa mandiri sampai bisa ekspor. Bahkan saya salut sampai 90% ini ekspor, 10%-nya regional atau lokal. Sudah menjadi niatan bagi Abah Eje, keberadaan UMKM Mendong Jaya harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Memperkerjakan lebih banyak lagi warga desa menjadi harapannya. Bagi Abah Eje, 100 orang lebih karyawan yang bekerja di workshop ini, termasuk petani di sawah hingga ibu-ibu di rumah, adalah keluarga mereka. Jadi tak heran bila banyak yang sudah bekerja hingga belasan tahun. Hingga saat ini, sebanyak 60% pekerja adalah perempuan dari berbagai rentan umur. Semua gender kita terima Pak, dari tanpa ada artinya baik perempuan maupun laki-laki. Jadi alhamdulillah di sini yang kerja itu dari mulai anak muda ya, generasi muda sampai yang udah umur 60-an masih ada. Tidak hanya itu, Abah Eje juga sangat memperhatikan kenyamanan pekerja di workshop. Itulah kenapa desain bangunan workshop dibuat menyatu dengan alam. Bambu dipilih menjadi material utama bangunan workshop Mendong Jaya. Tiang bambu dan anyaman bambu menjadi bagian struktur bangunan yang sudah didirikan sejak tahun 1990-an ini. Selain sejuk, material bambu juga mudah didapat di sekitar desa. Tapi setidaknya kita juga pernah belajar sustainability ya, belajar ramah lingkungan. Jadi bangunan yang lebih uniquely, karena yang kita bikin juga produk yang uniquely ya, bangunan juga harus uniquely. Jadi harus jadi satu kesatuan gitu loh Pak. Isu keberlangsungan menjadi perhatian Abah Eje ketika ingin memperluas distribusi kerajinan UMKM-nya. Dan terbukti hingga saat ini, kerajinan Mendong Jaya tidak hanya mengutamakan kualitas, tapi juga mengedepankan isu keberlanjutan atau sustainability. Tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga kelangsungan lingkungan. Ada materi seperti identifikasi market, kemudian juga melihat apakah market yang existing saat ini, pada saat itu sesuai tidak dengan apa yang kita miliki di perusahaan. Tentunya memang kembali lagi ada peran WI di sana gitu. CV Mendong Jaya merupakan satu dari segelintir UMKM asal Tasikmalaya yang berhasil mengembangkan sayapnya hingga ke mancanegara. Dalam sebulan, paling tidak 3 kontainer kerajinan tenun mendong dikirim ke sejumlah negara, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Thailand, dan Korea Selatan. Sebagian besar pasar internasional tertarik dengan produk rumah tangga atau home decor yang dibuat Mendong Jaya. Untuk kerajinan sandal, CV Mendong Jaya sudah memiliki klien tetap dari sejumlah hotel dalam dan luar negeri, seperti di Bali, Jakarta, Tangerang, Thailand, dan Korea Selatan.
Paling tidak 3.000 pasang sandal diproduksi perharinya di sini guna memenuhi permintaan setiap bulannya. Untuk menjamin barang sampai ke negara tujuan dengan kondisi yang baik, quality control dan pengepakan harus dicermati. Hingga saat ini, 90% kerajinan Mendong Jaya untuk pasar ekspor, sementara 10%-nya untuk pasar domestik. Semakin kesini kan kuantitasnya, kalau misalnya semakin dipercaya, kita dituntut untuk semakin naik. Dan kualitasnya juga harus semakin baik, begitu. Bagi Nevi, menjaga kepercayaan pembeli atau klien menjadi hal yang mutlak. Karena untuk menjadi sebuah UMKM yang go internasional, harus mampu menjaga kualitas barang dan kuantitasnya. Mendapat kepercayaan pasar internasional memang tidak mudah. Selain dengan pengembangan promosi melalui platform digital, mengikuti pameran internasional menjadi salah satu upaya memperkenalkan kerajinan Mendong dan menjangkau pembeli luar negeri. Jadi selama saya pernah ikut sama BI itu pameran di New York tahun 2023 ya. Tapi kan sebelumnya saya itu mendapatkan pelatihan dulu yang kembali lagi gitu. Saya dikasih ilmunya dulu, dikasih alatnya dulu untuk memahami, untuk secara tepat membidik pasar gitu. Dan setelah memenuhi semua persyaratan, kemudian juga produknya sesuai, itu yang saya pikir yang membuat kita lolos. Guna menjaga performa dan sukses masuk pasar global, sejak 5 tahun lalu, CV Mendong Jaya sudah mendapat pendampingan intensif Bank Indonesia. Selain memfasilitasi pameran di luar negeri dan bisnis matching pembiayaan bersama perbankan, Bank Indonesia juga aktif memberikan pengajaran terkait pembukuan hingga memahami perilaku pasar ekspor. Ada materi seperti identifikasi market, kemudian juga melihat apakah market yang existing saat ini, pada saat itu sesuai tidak dengan apa yang kita miliki di perusahaan. Dan salah satunya memang kembali lagi ada peran BI di sana gitu. Saya dibantu untuk pendanaannya karena memang untuk sertifikasi itu biayanya cukup besar ya. Untuk UMKM itu memang cukup berat gitu. Tapi ya alhamdulillah karena bantuan itu. Masuknya CV Mendong Jaya ke dalam daftar UMKM yang mendapat pendampingan Bank Indonesia sudah melalui sejumlah penilaian. Oleh Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya, CV Mendong Jaya masuk kualifikasi karena memiliki komitmen yang jelas dalam berbisnis dan mau belajar. Bank Indonesia Tasikmalaya memilih UMKM Mendong Jaya Woven sebagai binaan karena produk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tinggi, tapi juga memenuhi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals atau SDGs. Lalu juga kami dari sisi pelakunya gitu ya, kami melihat UMKM Mendong Jaya Woven ini punya keinginan untuk belajar, berinovasi, dan berkembang. Paham akan besarnya kontribusi UMKM bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni sebesar 64% dan mampu menyerap 97% tenaga kerja, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah program khusus agar UMKM Indonesia bisa naik kelas. Salah satunya program UMKM Go Export. Program ini bertujuan agar UMKM bisa lebih kompetitif menjangkau pasar ekspor. Saat ini terdapat lebih dari 3.000 UMKM yang mendapat pendampingan oleh Bank Indonesia untuk Go Internasional. Program lainnya, Bank Indonesia memfasilitasi promosi produk UMKM unggulan seperti Mendong Jaya melalui acara tahunan seperti Karya Kreatif Indonesia atau KKI. Bank Indonesia juga membantu pengembangan UMKM mulai dari pemberdayaan, memberikan akses pembiayaan, hingga membantu sinergi dan kolaborasi dengan pihak ketiga termasuk perbankan. Jadi untuk program UMKM Go Export Bank Indonesia itu kita punya dua strategi, pull dan push strategi. Yang pullnya kita bekerja sama dengan kantor perwakilan kami yang ada di luar negeri.
dan juga tentunya mereka bekerja sama dengan KBRI, KJRI setempat, biasanya di sana ada ATPC, kemudian ada atas perdagangan dan sebagainya. Mereka akan melakukan market intelligence. Kemudian dari push strateginya, kita di sini melakukan itu tadi, sertifikasi, mendekatkan itu, mengembangkan dari kapasitasnya dan sebagainya. Jadi kita dorong juga UMKM ini supaya bisa komit dengan program yang kita punya, sehingga once kita ikutkan ke perdagangan internasional, mereka juga harus komit. Komitmen menjadi kunci. Kesuksesan yang didapat CV Mendong Jaya tentu tidak lepas dari komitmennya menjaga tradisi tenun mendong khas Tasikmalaya. Upaya keras pemberdayaan masyarakat sekitar ternyata mengantarkan CV Mendong Jaya meraih sejumlah penghargaan. Mulai dari penghargaan dari lembaga internasional seperti UNESCO, organisasi dalam negeri, hingga pemerintah. CV Mendong Jaya juga berhasil meraih predikat sebagai UMKM terbaik tahun 2022 di ajang Bank Indonesia Awards. Bergerak mulai dari usaha rumahan hingga kini menjadi salah satu UMKM percontohan merupakan sebuah perjalanan yang amat panjang. Abah Eje bahkan mendirikan PT Mendong Java Woven agar mampu memperluas distribusi barang kerajinannya. Asam garam sudah dilalui Abah Eje dalam membangun UMKM Mendong Jaya. Namun harapannya dari awal membangun usaha ini tidak pernah berubah, yakni bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Harapannya usaha bisa berkembang dan bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan dan negara, Pak. Di mana lingkungan saya bisa menerima manfaat, seperti lingkungan saya bisa bekerja dan bisa ekonomi di kita bisa lebih baik, negara juga dapat devisa, kan gitu ya. Itu harapannya, itu kan lebih rasanya nasionalis, Pak. Nasionalis kan gitu. Sementara bagi Nevi, selain berharap lebih banyak lagi anak muda yang terjun membangun UMKM Go internasional, ia ingin memiliki brand lain sehingga bisa lebih mensejahterakan penenun mendong. Jadi membentuk satu brand yang nanti bisa digunakan, jadi punya nilai jual yang lebih lagi. Nah, nilai jual itu pengen saya berikan pada, maksudnya biar pendapatan mereka tuh lebih lagi begitu, dengan branding yang sekarang dilakukan, dan menjadi penghasilan yang lebih layak lagi untuk penenun-penenunnya.